Musyawarah Majelis Syuro ini adalah terkait dengan penetapan bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan kita usung. Tentu kita menyadari bahwa proses perjalanan untuk mencari bakal calon Presiden Republik Indonesia di PKS ini memang tahapannya sedemikian panjang dan sudah dilalui secara seksama. DPP juga pernah mendengarkan masukan-masukan dari seluruh wilayah-wilayah di tanah air. Dari Sabang sampai Merauke kita tanyakan bagaimana aspirasi yang berkembang di wilayah dan di daerah. DPP juga telah berkeliling ke berbagai daerah untuk bertanya dalam politik silaturahim ke berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tanah air. Dan kemudian juga melalui musyawarah yang ke-7, musyawarah Majelis Syuro yang lalu, ternyata musyawarah kali itu memberikan clue kepada kita 3 hal. Yang pertama, bahwa sosok yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon presiden adalah harus memiliki pertama berkarakter nasionalis religius. Kemudian yang kedua, sosok itu adalah juga sebagai simbol perubahan. Apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, proses musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang pertama, Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Kita menyaksikan bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional, A.R. Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh Saudara Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Dan yang ketiga, kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa, daerah ibu kota DKI Jakarta. Ya, dan ini tadi kalau tadi serah terima sana, DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin betul bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres tahun 2024. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin berpesan pada para pengurus PKS dimanapun berada di tanah air ini, dan juga keluarga besar PKS, saya ingin mengingatkan akan 3 hal. Pertama, pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota,
simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dan bagi para caleg ya silakan makin disosialisasikan lebih masif ya. Yang kedua, mari senantiasa kedepankan persaudaraan, kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas serta kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan pemilu dan proses pemilu serta Pilpres 2024. Dan yang ketiga, saya harap seluruh struktur, kader dan simpatisan, mari kita kokohkan soliditas, rapatkan barisan dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan pemilu dan Pilpres 2024, kemenangan yang berkah dan bermartabat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira itulah poin-poin yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sebagai bagian dari akhir pembicaraan saya ingin menumpukan harapan saya dan Partai Keadilan Sejahtera pada Saudara Anies Rashid Baswedan. PKS berharap beliau dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan mengambil langkah pembaharuan berisikan perubahan dan kesinambungan pembangunan. Apa yang sudah baik hari ini kita sempurnakan dan perbaharui dengan semakin menyempurnakan agar tujuan mulia para pendiri bangsa akan semakin sempurna tertunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, menghimpun kita dalam kebersamaan untuk memajukan bangsa Indonesia yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan presiden mendatang yang dapat memimpin bangsa dan melunasi janji-janji kemerdekaan, membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pergi berjalan ke Tanjung Pinang, berhenti sebentar memakan durian. 2024 insya Allah PKS menang, insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma afiqillah qawmi tariq, nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, para Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Bapak Muhammad Soebul Iman, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, Bapak Insinyur Suharna Surapranata, yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro PKS Bapak Muhammad Sauki, yang saya hormati Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Saihu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Bendahara Umum PKS Bapak Mahfud Abdurrahman, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Bapak Dr. Suswono, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Kiai Haji Muslim Abdul Karim, dan yang saya hormati seluruh anggota Majelis Syuro PKS yang hadir bersama di sini. Juga yang saya hormati seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang mengikuti acara ini secara live melalui streaming, mengikuti di seluruh Indonesia, serta hadirin sekalian dan teman-teman media.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cerah dan teduh ini. Kita bersama-sama diberikan nikmat sehat, kekuatan untuk bisa berkumpul bersama dalam sebuah majelis yang insya Allah mulia ini. Izinkan kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Selama 7 tahun ini, sejak tahun 2016, pada waktu itu kami duduk di ruang yang sama dengan ruang yang tadi, persis proses yang sama dengan yang tadi, mendapatkan amanat dari PKS untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Karena itu kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat, tinggi menjulang ke atas. Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Pada masa itu kalau kita ingat, mungkin Pak Presiden juga ingat, pada masa itu hampir semua survei meletakkan yang diamanati oleh PKS ini selalu nomor 3 di survei manapun pada waktu itu. Tetapi itu tidak membuat ciut, bahkan PKS dan seluruh kadernya menjadi makin bersemangat dalam perjuangan pada masa itu. Semangatnya berlipat, bara perjuangan membara, kerja keras. Akhirnya kemudian kerja besar itu atas pertolongan Allah, atas izin Allah diantarkan pada kemenangan di Jakarta. Survei-survei yang semula menempatkan nomor 3 tak lagi muncul di permukaan. Alhamdulillah, kemenangan itu menghasilkan bukan saja kemenangan bagi PKS, bukan saja kemenangan bagi calon gubernur dan wakil gubernur, tapi juga kemenangan untuk warga Jakarta. Dan dalam perjalanan 5 tahun bertugas di Jakarta, PKS mendampingi, mendukung, mengawal erat seluruh perjuangan yang ada di Jakarta. Ikhtiar kita untuk membawa perubahan, ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan kebahagiaan, juga mengalami cobaan. Bahkan di masa-masa itu ada pandemi dan berbagai macam tantangan lainnya. Alhamdulillah, bersama PKS Jakarta kita sama-sama jaga. Yang terjadi adalah Jakarta yang tenang, teduh, aman, damai, tentram, dan penuh saling toleransi di seluruh warga. Yang muncul adalah perasaan saling menghormati antar unsur di Jakarta. 5 tahun yang tenang, teduh, damai. Bukan 5 tahun yang ada ketegangan, bukan 5 tahun yang ada suasana tidak nyaman. Karena itu, bersama dengan PKS yang sudah panjang ini, dengan rasa syukur dan rasa bahagia, kami sampaikan bahwa kita telah sampai di sebuah pelabuhan kemarin. Tujuan menghadirkan keadilan, ketentraman, kesejahteraan, persatuan di Jakarta telah tuntas. Dan kini kita memulai sebuah babak baru. Hari ini izinkan dengan kerendahan hati dan dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia,
membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan. Karena itu izinkan kami menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada PKS yang teguh menempuh jalan perjuangan ini. Insya Allah akan bersama kita semua, akan berjuang bersama menuju jalan keadilan. Dan insya Allah, Allah akan selalu mengiringi perjuangan kita. Terima kasih, izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran, dari mulai ketua, para wakil, sekretaris, dan anggota Majelis Syuro yang saya hormati. Terima kasih kepada seluruh jajaran DPP, kepada para kader, pada relawan, dan seluruh pendukung PKS. Mari kita memulai sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik. Semoga perjuangan ini akan mendapatkan kemudahan tuntas sampai tujuan, biiznillah. Izinkan saya baca pantun di akhir, buat ya. Keadilan adalah mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon presiden PKS kita, ya. Dan dalam musyawarah Majelis Syuro ke-8 ini telah putus Dr. Anies Rashid Baswedan, ya. Silakan, ada pertanyaan dan apa sebagainya, silakan. Ayo. Ya. Silakan. Dikasih dong. Muhammad. Oke. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dari CNN TV Indonesia. Bapak, ini kan sekarang PKS sudah mendeklarasikan Kak Anies ya Pak sebagai calon presiden. Dengan koalisi sama Demokrat dan Nasdem bagaimana Pak? Apakah nanti akan deklarasi bersamaan juga saat rakernas esok hari atau bisa seperti Pak? Pertanyaan yang menarik, silakan Presiden. Baik, jadi memang PKS sendirian nggak bisa mengusung capres ya, karena hari ini presidensial threshold masih 20%. Ya, oleh karena itu PKS tetap dalam koalisi, khususnya bersama Nasdem dan Demokrat, sehingga lengkap itu menjadi 26% dan bisa mencalonkan capres dan cawapres. Oleh karena itu justru ini menjadi tumpuan utama koalisi bersama Nasdem dan Partai Demokrat. Tentu kita terus masih membuka upaya-upaya untuk berkomunikasi dengan partai yang lain, tetapi baseline-nya adalah 3 partai ini. Oke, cukup. Silakan yang lain. Sebutkan dari mananya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy dari Narasi TV, mohon izin. Deklarasi resmi kan sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKS. Sementara seperti kita tahu Demokrat belum melakukan hal yang sama untuk penyambutan segala macam. Mungkin pertanyaannya lebih pas untuk Pak Anies menjawab ya. Kira-kira kapan Demokrat melakukan deklarasi resmi semacam ini begitu? Untuk PKS, Pak Presiden, untuk wakil apakah diserahkan ke Pak Anies atau masih tetap seperti pemberitaan sebelumnya, misalnya Pak Aher yang diajukan gitu. Terima kasih. Oke. Silakan. Tinggal 2 pertanyaan ya, nggak ada lagi. Cukup. Ya. Jadi
masing-masing partai memiliki mekanisme internal yang harus diikuti, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro Musyawarah yang ke-17, yang ke-7 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Nah, ini prosedur internal yang dilewati. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita menghormati, menghargai prosedur internal yang harus dilewati, sehingga keputusan yang dibuat memiliki kekuatan legal yang baik dan tata kelola yang dipenuhi. Nah, kita ikuti proses itu, nanti kita dengar hasilnya, ya. Oke, saya Izin Pak, mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama ini soal tanggapan dari PKS soal pernyataan Sekjen PDIP, Mas Hasto, yang menyebutkan bahwa deklarasi Pak Anies hari ini hanya demi cocktail effect. Nah, itu mungkin boleh ditanggapi. Dan yang kedua soal, tadi Pak Anies bilang PKS itu banyak kerayuannya, banyak ancamannya. Boleh cerita Pak, dari mana aja? Makasih Pak. Baik, jadi yang pertama, saya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Hasto ya. Saya kira itu sebagai bagian dari demokrasi sah-sah saja untuk memberikan pendapat. Ya. Tapi bagi kami sendiri di PKS bahwa deklarasi ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk pada satu sisi melakukan konsolidasi kami di struktur dan para anggota. Yang kedua juga kita ingin menyongsong ke depan dengan fokus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik. Yang kedua tentu kaitan dengan tawaran dan rayuan, saya kira wajarlah dalam setiap partai politik. Saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi. Tetapi kami mensikapi bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Majelis Syuro. Dan kami semua alhamdulillah sampai hari ini masih on the track menjalankan seluruh hasil keputusan Majelis Syuro, termasuk diantaranya adalah dalam kaitan pencapresan ini. Ya, saya kira itu. Oke, terakhir ya, silakan. Baik. Pertama saya mau nanya ke Pak Presiden PKS untuk pembahasan mengenai cawapres koalisi ini sejauh ini seperti apa progresnya? Apakah betul dari PKS sendiri mau mencalonkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres? Lalu kepada Pak Anies juga mungkin bisa jawab. Lalu yang kedua untuk Pak Salim Segaf, saat ini tidak hadir, itu beliau kemana ya Pak? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Ya. Pertama saya kira kaitan dengan calon wakil presiden ya, sesuai kesepakatan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri ya, dengan siapa beliau berchemistry. Ya, dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan, dan tentu juga kita juga akan melihat tentu hasil bagaimana upaya untuk menang itu dari hasil survei tentunya ya. Tetapi kuncinya ya kita akan bersama-sama membahas dengan partai koalisi dan capres tentunya ya. Yang kedua tadi apa tadi? Oh, Pak Salim ini tadi memimpin seluruh rangkaian dari awal hingga akhir jalannya musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini ya. Coba karena ini kalau sekarang ini ranahnya ranah DPTP ya, ranahnya ranah DPP untuk memberikan konferensi pers, untuk memberikan hasil-hasil musyawarah Majelis Syuro itu kepada Pak Anies Rashid Baswedan PhD. Itu memang beliau mengamanahkan ini ranahnya DPP ya, jadi diserahkan ke saya. Oke, terakhir ya, silakan Pak. Cukup. Alfa Kompas TV buat Pak Anies. Pak, tadi menarik Bapak bilang terkait dengan survei-survei yang kemudian tidak muncul, tapi terbaru nama Bapak salah satu yang tertinggi di Litbang Kompas, elektabilitas. Tanggapannya Pak gimana, dan apa nanti jalan ke depan yang akan membawa elektabilitas Bapak lebih baik lagi? Terima kasih. Dari dulu selalu ketiga. Ya, jadi
saya ingin sampaikan pada semua yang melakukan survei terima kasih. Karena itu memberikan kepada kami feedback, masukan yang bermanfaat di dalam kami berkomunikasi. Dan kita semua melihat apapun hasil survei itu adalah lintas waktu. Bukan karena survei adalah potret di saat ditanyakan. Bukan potret pada saat ke depan. Tapi tren itu bisa menjadi bahan untuk melakukan prediksi. Jadi kami terima kasih atas hasil surveinya, termasuk yang kemarin disampaikan. Tapi bagi kita yang penting adalah agenda yang dibawa itu dipahami oleh masyarakat, aspirasi yang ada di masyarakat terserap, sehingga harapannya perubahan itu bisa kita emban bersama dalam sebuah gerakan setahun ke depan. Gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan media sekalian. Hari ini cukup, insya Allah kita jumpa 24, 25, 26 dalam Rakernas di Hotel Sultan. Yang 26 kita akan defile untuk kemenangan 2024. Salam hangat, salam bahagia, salam cinta. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih pada kami sampaikan